Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narina Naswa Zakia dengan NIM 121210051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan teknik sipil yang berjudul Public Private Partnership atau PPP. Apa itu PPP? Private Partnership atau PPP adalah suatu bentuk kerjasama di antara pemerintah dan sektor swasta dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Dalam kemitraan ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan pemangku kepentingan publik, sedangkan sektor swasta berperan sebagai penyedia modal, teknologi, dan manajemen untuk melaksanakan suatu proyek. Mengapa diadakannya PPP? PPP diadakan karena adanya keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 dan menyebabkan adanya selisih pendanaan atau funding gap yang harus dipenuhi. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif atau solusi, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai public-private partnership. Selanjutnya ini adalah kelebihan PPP, yaitu yang pertama ada mempercepat dimulainya pembangunan layanan publik, memperbanyak jumlah dan sebaran layanan publik, karena dengan biaya membangun satu layanan publik bisa membangun puluhan layanan publik lainnya dari akibat uluran waktu pembayaran jangka panjang atau spread out budget. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya yaitu relatif bebas dari politik anggaran, serta memperkecil kemungkinan penyimpanan anggaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, di sini ada resiko PPP yang terbagi menjadi tiga, yaitu resiko umum, resiko tahap konstruksi, dan resiko tahap operasi. Resiko umum itu terdiri dari resiko politik dan resiko ekonomi. Resiko politik itu seperti penolakan politik, perubahan peraturan, dan resiko ekonomi seperti kenaikan suku bunga dan inflasi. Selanjutnya ada resiko tahap konstruksi. Resiko tahap konstruksi terdiri dari resiko tapak atau resiko lahan seperti uh, pemilikan lahan, kondisi tanah, perizinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada resiko konstruksi, di mana resiko konstruksi ini seperti resiko subkontrak, perilaku kontraktor, perubahan harga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah resiko penyelesaian. Resiko penyelesaian itu seperti resiko akibat keterlambatan konstruksi, keterlambatan penyebab lain, desain yang tidak sesuai, serta penampilan yang tidak cocok atau kerjasama yang tidak sesuai. Nah, resiko yang terakhir yaitu resiko tahap operasi, di mana resiko tahap operasi terbagi menjadi dua, yaitu resiko operasi, seperti resiko kecilnya permintaan pemakai, resiko jaringan, dan risiko terminasi, yaitu resiko gagalnya operasi atau penghentian usaha. Berikut adalah skema pembiayaan infrastruktur, dimulai dari mengajukan proposal proyek, lalu B2B, KPBU User Pay, KPBU Availability Payment, serta hybrid finance, dan yang terakhir itu pembiayaan publik dari APBN atau APBD. Selanjutnya di sini ada skema kerjasamanya yang terbagi menjadi tiga, yaitu BOT atau Build, Operate, and Transfer. Yang kedua BOO, Build, Own, Operate. Yang ketiga BTO, Build, Transfer, and Operate. BOT itu memungkinkan pihak swasta untuk membangun, mengoperasikan, dan kemudian mentransfer kembali proyek infrastruktur kepada pemerintah setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya BOO itu di mana pihak swasta ini bertanggung jawab untuk membangun, memiliki, mengoperasikan suatu proyek infrastruktur tanpa kewajiban untuk mentransfer kembali pada pemerintah setelah masa operasional. Yang terakhir BTO. BTO ini swasta membangun dan mentransfer kepemilikan kepada pemerintah lalu mengoperasikan proyek. Jadi tiga skema ini memiliki ciri masing-masing yang bisa menjadi pembeda antara satu dan lainnya.
Selanjutnya ini ada proyek yang menggunakan sistem PPP, yaitu proyek perkeretaapian LRT Bandung Raya, yang mana proyek ini PJPK-nya yaitu Gubernur Jawa Barat. Proyeknya di sektor transportasi, indikasi skema investasinya itu KPBU, dan latar belakang diadakannya proyek ini yaitu peningkatan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah Bandung yang mempengaruhi pergerakan atau mobilitas di daerah Bandung. Selanjutnya, hal tersebut itu mobilitas yang terpengaruh itu berimbas kepada meningkatnya permintaan akan penggunaan jasa angkutan umum. Dan kondisi ini menunjukkan pergerakan yang cukup besar menuju kota Bandung. Selanjutnya, manfaat proyek ini yaitu manfaat ekonomis, yang mana bisa menghemat biaya operasi dan biaya waktu, serta pengurangan biaya kecelakaan. Lalu, dampak positif dari proyek ini yaitu memberikan layanan transportasi yang handal, tepat waktu, serta mengurangi beban penggunaan jalan. Proyek ini dimulai pelelangannya di bulan November tahun 2019. Kemudian perjanjian kerjasamanya ada di bulan Februari tahun 2020. Konstruksinya dimulai pada bulan April 2020, serta proyeknya bisa beroperasi di bulan April 2022. Serta masa konsesinya itu 30 tahun. Berikut adalah lingkup pekerjaan, di mana masing-masing lingkup pekerjaan ini ada yang bertanggung jawab atas satu dan lainnya, yaitu pengadaan lahan itu yang bertanggung jawab yaitu PJPK dan pemerintah. Operasional dan pelayanan itu yang bertanggung jawab yaitu badan usaha, pembangunan prasarana juga badan usaha, pengadaan sarana juga badan usaha, serta pemeliharaan sarana dan prasarana itu badan usaha juga yang bertanggung jawab. Selanjutnya, regulasi pendukung itu PJPK dan pemerintah. PGF itu pemerintah yang bertanggung jawab, subsidi atau penyesuaian tarif itu PJBK, dan yang terakhir perizinan itu yang bertanggung jawab adalah PJBK dan dukungan pemerintah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.